Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, teman-teman, dan sahabat semuanya? Semoga pada hari ini, pada saat ini, kabarnya baik, sehat, dan semangat. Terdapat beberapa gaya, terdapat beberapa cara untuk menyampaikan satu kalimat pada suatu pertemuan, pada suatu komunikasi, baik itu komunikasi langsung ataupun komunikasi yang disampaikan melalui sebuah video atau di depan kamera. Kemampuan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan sesuatu materi atau sesuatu hal itu sekarang menjadi kompetensi yang sangat penting, terutama bagi para public figure. Juga pada saat ini, dengan kondisi yang semakin berkembang, teknologi komunikasi yang semakin berkembang, dituntut kemampuan untuk menyampaikan komunikasi yang baik di depan kamera ketika kita ingin membuat sebuah konten video untuk penyampaian media pembelajaran atau sosialisasi atau yang lainnya. Terkait hal ini, kita sebaiknya mempelajari bagaimana teknik komunikasi yang terbaik. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan agar kita mampu menyampaikan materi dengan baik, agar kita mampu menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita uraikan kepada audiens, baik itu audiens di forum secara terbuka, tatap muka, ataupun forum di pertemuan virtual, dan membuat sebuah konten video yang digunakan untuk sosialisasi atau komunikasi, sebuah pembelajaran atau penyampaian aturan-aturan. Pada awal pertemuan, tadi saya coba sampaikan beberapa cara untuk menyampaikan sebuah kalimat. Bagaimana intonasinya, bagaimana pelafalannya, bagaimana kecepatannya, bagaimana lambatnya suatu komunikasi disampaikan. Beberapa cara untuk menyampaikan sebuah kalimat. Bagaimana intonasinya, bagaimana pelafalannya, bagaimana kecepatannya, bagaimana lambatnya suatu komunikasi disampaikan. Bagaimana gestur, bagaimana caranya, bagaimana semangatnya. Dengan cara yang berbeda, menghasilkan informasi yang berbeda. Terdapat beberapa hal yang sebaiknya kita ketahui tentang bagaimana cara berkomunikasi. Terkait hal ini, ada beberapa yang sebaiknya dipahami atau diketahui. Yang pertama adalah mengenai pengucapan, yaitu pengucapan lafal dan artikulasi. Pengucapan lafal atau artikulasi yang tidak jelas akan mengakibatkan informasi kurang tersampaikan dengan baik. Pengucapan lafal dan artikulasi tidak jelas. Contohnya pengucapan a, i, u, e, o, a, i, u, e, o, a, i, u, e, a. Pengucapan lafal dan artikulasi. Kenapa ini penting? Ketika pengucapan lafalnya atau pengucapan kalimat itu berupa kata ataupun kalimat atau kumpulan kalimat disampaikan dengan lafal yang tidak jelas, kemudian artikulasinya kurang jelas, mengakibatkan informasi yang ingin kita sampaikan tidak sampai. Kemudian yang kedua adalah kecepatan bicara. Bicara yang terlalu cepat atau bicara yang terlalu lambat mengakibatkan informasi kurang tersampaikan dengan baik. Penyampaian kalimat dengan cepat, penyampaian kalimat yang lambat, itu juga bisa terjadi sebagai akibat dari rasa gugup atau rasa khawatir. Rasa gugup atau rasa khawatir itu mengakibatkan kita mencoba menyampaikan sesuatu dengan cepat, atau mungkin lambat. Itu akan terlihat oleh audiens. Agar kalimat atau kata dapat disampaikan, maka kita perlu mengatur bagaimana kecepatannya, kecepatan berbicara. Kalau terlalu lambat juga menjadi masalah, karena kelambatan di dalam penyampaian itu mengakibatkan audiens menjadi
cepat bosan atau bosan menunggu informasinya. Terlalu cepat mengakibatkan audien itu menjadi kesulitan karena harus mencari-cari, harus mencoba mengeluarkan banyak sumber daya untuk mengetahui apa nih informasinya karena terlalu cepat. Maka kecepatan dan kelambatan ini menjadi perhatian bagi kita. Pertanyaannya, secepat apakah yang tidak boleh? Selamat apakah yang tidak boleh? Tidak ada aturan atau tidak ada ketentuan yang menyatakan kecepatan seperti apa, lambatnya seperti apa. Tapi kita bisa melihat dari audien. Kita coba tanya. Ketika kita berbicara, kita coba rekam atau kita tanya kepada audien, apakah saya bicara terlalu cepat? Apakah saya bicara terlalu lambat? Maka kita dengan informasi itu, dengan feedback itu, kita coba memperbaiki cara bicara kita. Kita coba perlambat atau kita coba percepat. Bisa juga kita sampaikan, kita tanya, bagaimana Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, apakah yang saya sampaikan terlalu cepat atau terlalu lambat? Atau mungkin juga saya terlalu keras bicaranya atau terlalu pelan. Nah, dengan pertanyaan ini kita bisa mengukur bagaimana tahapan selanjutnya. Berikutnya adalah mengenai intonasi. Intonasi adalah lagu kalimat. Lagu kalimat ketika berbicara atau naik dan turunnya nada bicara atau pengucapan. Jadi, pernyataan, kalimat, atau kata pun ada intonasinya, ada tinggi rendahnya, seperti nada lagu. Untuk mengetahui apakah intonasi kita tidak baik atau terlalu datar, terlalu tinggi, terlalu membosankan, kita perlu juga bertanya kepada audien kita. Untuk lebih mudahnya kita coba merekam, kita videokan suara kita, pernyataan kita, kalimat kita, dan kita cek seperti apa. Intonasi perlu kita atur. Kapan kita berbicara tegas, kapan kita berbicara santai, kapan kita berbicara menggugah perasaan, dan kapan kita berbicara seperti mendayu-dayu atau mengalun. Itu perlu kita sesuaikan, tergantung dari apa yang akan kita sampaikan. Intonasi yang terlalu datar itu mengakibatkan audien menjadi jenuh. Intonasi yang terlalu meledak-ledak itu juga mengakibatkan audien menjadi ekspresinya menjadi apa ya, mengakibatkan dia juga menjadi seperti banyak upaya untuk sabar mendengarkan, karena ini sepertinya ini pembicaranya marah-marah, ini seperti menyampaikan dengan cara yang keras. Berbeda ketika kita untuk menyampaikan sesuatu yang semangat. Ketika menyampaikan sesuatu yang semangat, maka kita perlu juga untuk menunjukkan semangat kita. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya adalah semangat. Seorang pembicara yang handal, seorang pembicara yang paham akan bagaimana cara berbicara di depan publik, apalagi dengan waktu yang sangat sedikit, ketika harus menyampaikan sesuatu informasi yang sangat penting, dia akan mencoba mengatur waktu dengan baik, intonasi dengan baik, artikulasinya baik, dan memberikannya atau menyampaikan dengan semangat. Hanya perlu diperhatikan semangatnya seperti apa. Kita lihat semangatnya, apakah semangat berkobar, berapi-api, atau semangatnya dengan menunjukkan bahwa materi ini penting. Seperti hal ini, saya coba menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bagaimana saya ingin menyampaikan bahwa materi ini penting. Kenapa penting? Nah, kita perlu sampaikan. Dengan itu, maka audien merasa materi ini sangat penting. Bagaimana mereka bisa mendengarkan atau mencoba memahami jika yang menyampaikan tidak semangat, dengan lemah, dengan lemas. Saya ingin menyampaikan materi tentang teknik komunikasi publik dan beberapa hal diantaranya ya kita harus semangat. Kalau tidak semangat bagaimana? Semangat ya, semangat. Berbeda kan?
dengan cara yang lebih semangat. Oke, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik komunikasi publik. Ini penting sekali bagi kita semua, bagi saya, bagi Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, karena di dalam berkomunikasi saat ini kita perlu memiliki kemampuan bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cepat, dengan baik, dengan tepat. Baik itu komunikasi langsung, komunikasi secara virtual, atau komunikasi melalui video berupa sosialisasi atau pembelajaran. Saya mencoba menunjukkan ini penting. Nah, maka semangat ini sangat penting di dalam menyampaikan sebuah komunikasi, di dalam berkomunikasi, di dalam menyampaikan sebuah pendapat, dalam menyampaikan sebuah materi yang ingin disampaikan. Karena semangat ini menular. Ketika kita semangat, maka audiens akan semangat. Mereka akan bertanya-tanya, apa yang ingin disampaikan ini? Hal apa ini? Tetapi kalau kita tidak semangat, maka mereka pun akan, apa ini? Penting apa enggak ya? Apa yang disampaikan? Kita coba bahas tadi mengenai pengucapan lafal dan artikulasi yang pertama. Yang kedua adalah kecepatan bicara atau kelembatan bicara. Yang ketiga, intonasi. Bagaimana intonasinya? Kemudian yang keempat adalah semangat. Dan yang kelima adalah membuat skrip atau membuat sebuah catatan. Catatan ini sepertinya pada sebagian orang tidak perlu. Kadang-kadang merasa malu ketika membuat sebuah catatan, kemudian seperti melihat konsepnya terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan informasi yang ingin disampaikannya. Hal ini tentunya menurut pendapat saya itu keliru. Karena kita tidak perlu khawatir, tidak perlu malu, kita tidak perlu takut bahwa kita dianggap tidak mampu ketika kita mencoba menyiapkan skrip atau catatan. Karena para pembicara yang hebat pun, dia menyiapkan itu. Dia menyiapkan poin-poin penting, catatan-catatan penting. Karena itu akan membantu dalam mencoba menyampaikan informasinya. Namun yang terpenting jangan sampai informasi atau catatannya ini jangan terlalu detail sehingga kesulitan di dalam menyampaikan ketika lupa satu kata atau dua kata dan mencoba mengingat kembali kata itu, dan itu mengakibatkan audiens menjadi melihat bahwa kita tidak paham atau kurang siap menyampaikan itu. Maka jangan malu, jangan takut, jangan khawatir kita dianggap tidak paham ketika mencoba membuat skrip atau sebuah catatan. Hal ini juga penting juga ketika kita menyampaikan informasi itu di depan kamera, apalagi di depan kamera. Ketika kita keliru, kita akan mengulang lagi, dan akibatnya kita menjadi bosan dan jenuh atau malah tidak jadi video pembelajaran atau video komunikasi atau sosialisasinya itu. Kita sudah membahas 5 hal, kemudian hal apa lagi yang perlu kita perhatikan? Hal berikutnya adalah kepercayaan diri. Pertanyaannya, percaya diri itu seperti apa? Apakah seperti ini? Atau bagaimana? Ketika pembicaranya, ketika narasumbernya sudah siap dengan materi, sudah siap dengan cara penyampaiannya, dan sudah siap dengan bahan-bahan semuanya itu, maka dia akan percaya diri. Banyak orang yang mencoba dengan menggunakan pakaian yang sangat rapi, jas dan rapi semuanya. Dia siap, dia maju, kita sampaikan, kita berikan kesempatan. Ternyata di depan kamera sepertinya gagap, sepertinya khawatir, seperti takut. Tidak ada kata-kata yang keluar. Itu kenapa? Karena dia mungkin belum terbiasa. Yang pertama ya, dia belum terbiasa. Karena saya pun tadinya sangat takut dengan kamera. Ketika ada kamera, saya biasanya lari. Tapi sekarang karena dituntut oleh situasi dan dituntut oleh keadaan, maka saya berupaya untuk mencoba habituasi dengan kamera. Dan kita coba supaya tidak malu ya di depan kamera sendiri, kita bicara, kita cek, kita lihat, oh ini kekurangannya, ini kelebihannya, dan kita terus berupaya untuk memperbaikinya.
Saya kembali tadi ke permasalahan yang gugup ya, tidak percaya diri. Jadi ketidakpercayaan diri itu bisa disebabkan karena dia tidak paham dengan materinya, atau mendadak, atau mungkin dia tidak paham siapa audiennya. Jadi kaget ketika masuk ke sebuah komunitas atau ke sebuah ruangan atau ke sebuah tempat di mana dia harus menyampaikan materinya. Kaget, kok seperti ini? Saya pikir semua muridnya atau semua audiennya atau semua peserta rapat ini adalah teman-teman yang memang baru tahu materi. Ternyata ini pakar semua, jadi kebingungan. Apalagi di dalam suatu pembicaraan atau diskusi atau di dalam sebuah pembahasan yang di dalamnya orang-orang yang memang sudah paham bagaimana caranya. Kenapa ini terjadi? Karena tidak menyiapkan diri, tidak mengetahui, tidak mencoba bertanya, tidak mencoba melihat atau mencoba mengetahui informasi siapa audiennya. Ketika tahu audiennya, maka kemungkinan dia akan menyiapkan diri, dan itu mengakibatkan dia mencoba menyiapkan bahan-bahan yang lebih banyak, yang lebih baik, dan itu muncul menjadi kepercayaan dirinya. Jadi kepercayaan diri itu juga didukung oleh kemampuan di dalam memahami materinya. Jadi sebagai pembicara atau menyampaikan sesuatu informasi, tidak cukup hanya dengan gaya, tidak cukup hanya dengan pelafalan, intonasi, cara bicara. Supaya lebih percaya diri, maka perlu disiapkan materinya. Ada lagi yang mencoba membahas tentang bagaimana ekspresinya bagaimana dalam menyampaikan. Kita sering senang melihat orang-orang yang menyampaikan dengan sangat ekspresif. Kita ikut terbawa hanyut di dalam pembicaraannya mereka. Itu kelebihan yang perlu kita coba pelajari ya. Bagaimana kita bisa memiliki ekspresi dan gestur yang cocok, yang tepat dengan pembicaraannya. Kemudian bagaimana komunikatif, bagaimana berkomunikasi. Jadi ada beberapa pembicara yang sangat paham, sangat baik di dalam menyampaikan materinya. Dia coba menyampaikan materi itu dengan ekspresi yang baik, dengan gestur tubuhnya yang baik, teknik vokalnya yang baik, kemudian ada komunikasi di antara dia sebagai pembicara dengan sebagai peserta yang menjadi audiennya, baik itu di rapat umum, apa di pembelajaran, atau di seminar, atau juga di pertemuan secara virtual. Dan lebih hebat lagi, ada beberapa yang punya kemampuan bagaimana berkomunikasi di depan kamera, seolah-olah dia itu berkomunikasi. Inilah yang perlu kita pelajari. Kesimpulannya terkait bagaimana teknik komunikasi publik ini, yang pertama kita memahami bagaimana teknik vokal. Teknik vokal itu terdiri dari bagaimana pengucapan lafal, kemudian artikulasi, kemudian kemampuan untuk mengatur juga kecepatan bicara, kemudian intonasinya. Terkait komunikasi publik, perlu kita pahami adalah bagaimana supaya kita percaya diri. Itu poin yang sangat penting. Kemudian bagaimana semangatnya, itu merupakan ekspresinya, gesturnya bagaimana. Kemudian semangatnya bagaimana. Kemudian bagaimana komunikatif. Ada komunikasi yang baik di antara pembicara dengan audien. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.